Dalam adegan pembuka film ini, kita mengetahui bahwa kekacauan telah menyebar ke seluruh dunia dan para ilmuwan menyebutnya sebagai krisis matahari. Ketika matahari menjadi raksasa merah yang membengkak, ia mengancam akan menelan bumi dalam waktu 100 tahun. Untuk mencegah bencana ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sekarang dikenal sebagai Pemerintah Bumi Bersatu atau UEG memperkenalkan proyek Gunung Bergerak. Tujuan utama proyek ini adalah membangun 10.000 mesin fusi nuklir raksasa yang dapat mendorong bumi keluar dari tata surya menuju sistem bintang lain yang layak huni. Meskipun niat proyek ini mulia, proyek ini benar-benar tidak masuk akal dan biaya operasionalnya juga tinggi, serta konsumsi sumber daya yang berlebihan menyebabkan kerusuhan dan protes dari orang-orang yang tidak peduli dengan tragedi yang belum terjadi. Protes semakin intens ketika UEG menutup dan melarang proyek kehidupan digital atau yang disingkat DLP yang mengusulkan kelanjutan peradaban manusia melalui keabadian digital dengan mengembangkan teknologi pemuatan pikiran. Sebagai pembalasan, DLP yang bersenjata lengkap terus meretas dan melakukan serangan teroris terhadap UEG. Pada suatu ketika, UEG menyadari bahwa orang-orang kehilangan kepercayaan pada proyek mereka dan mempertimbangkan untuk menghentikannya. Namun, seorang duta besar Tiongkok bersama Zhou Ziyi meyakinkan semua orang untuk melanjutkan proyek ini. Bagian pertama dari proyek Gunung Bergerak, program pengasingan bulan, dimulai yang berfokus pada mendorong bulan menjauh dari bumi. Untuk ini digunakan 3 mesin fusi untuk meminimalkan tarikan gravitasi bulan. Banyak orang dilatih sebagai astronot untuk tugas ini. Salah satunya adalah Liu Pekang yang tiba di pangkalan lift luar angkasa yang dikelilingi oleh para pemprotes. Pengawal bersenjata bertugas untuk mencegah para pemprotes masuk ke area tersebut. Namun, salah satu dari mereka berhasil masuk, tetapi segera ditundukkan oleh seorang calon astronot bernama Han Duoduo. Liu langsung tertarik padanya dan sudah membayangkan masa depan bersamanya. Setelah itu, para calon astronot dikawal ke lift luar angkasa untuk uji coba pertama mereka. Lift ini adalah struktur tertinggi dalam sejarah manusia yang memberikan sekilas pandangan luar angkasa kepada para calon astronot saat mereka naik. Lift ini bergerak begitu cepat sehingga banyak dari mereka pingsan di jalan. Seiring berjalannya waktu, mereka dilatih dalam berbagai subjek seperti pertempuran tangan kosong, penggunaan senjata api, dan perjalanan lift yang sering hingga mereka tidak pingsan lagi. Mereka juga menjalani tes medis dan latihan untuk memastikan mereka dalam kondisi fisik terbaik selama pelatihan mereka. Liu dan Han Duoduo mengembangkan ikatan yang erat dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Suatu hari, Liu menyuap para penjaga dengan beberapa bungkus rokok agar dia bisa membawa buket bunga ke dalam pangkalan. Para penjaga dengan senang hati menerima rokok tersebut. Liu kemudian memberikannya kepada Han Duoduo, tetapi hal itu menyebabkan momen canggung karena mereka diawasi oleh semua orang. Pada hari yang sama, kelompok calon astronot baru tiba di pangkalan dan bergabung dengan kelompok sebelumnya di lift luar angkasa. Tak terduga, semua drone mulai terbang sendiri dan para insinyur menemukan bahwa sistem mereka telah diretas. Segera setelah itu, drone-drone tersebut menembaki pangkalan, memaksa para penjaga untuk menembaki teknologi mereka sendiri sebagai upaya pertahanan. UEG mengerahkan beberapa pesawat tempur untuk menembak jatuh drone-drone yang diretas, tetapi pesawat-pesawat tersebut tidak menargetkan mereka karena terdeteksi sebagai sekutu. Sementara itu, para calon astronot termasuk Liu dan Han Duoduo terjebak di salah satu lift luar angkasa yang naik lebih cepat dari jadwal. Di sini terungkap bahwa para calon astronot baru adalah penyusup terlatih yang segera mencuri identitas para calon astronot sebelumnya. Liu lalu menggunakan kacamatanya untuk membakar layar kunci dengan sinar matahari dan membuka pintu. Ia kemudian mulai bertarung dengan para penyusup satu persatu. Tak lama kemudian, Han Duoduo memberikan lengan mekanik yang membantu Liu mengalahkan semua penyusup.
Kembali di pangkalan, para ilmuwan membawa komputer kuantum cerdas terbaru 550C yang akhirnya menangkal peretasan tersebut. Namun, sudah terlambat karena para penyusup berhasil memasang rudal pada salah satu lift luar angkasa berkat identitas palsu. Akibatnya, bagian atas lift luar angkasa dan stasiun luar angkasa Ark rusak parah dan jatuh ke bumi. Ini mengakibatkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada pangkalan dan banyak calon astronot tewas. Dalam proses ini, Liu melompat untuk melindungi Han Duoduo dari bahaya. Setelah kejadian ini, pangkalan dievakuasi sementara berita melaporkan hilangnya lebih dari 3.000 nyawa. Kerusuhan semakin intens dalam beberapa minggu berikutnya karena semua kematian dan penipisan sumber daya, serta tuntutan publik meningkat untuk pemulihan DLP. Karena serangan ini, banyak negara yang bekerja pada program percontohan mundur meninggalkan Tiongkok sendirian untuk menyelesaikan pembangunan mesin bulan dan bumi. Zhou menginstruksikan asistennya untuk menyampaikan pidato yang telah ia siapkan, mendesak kepercayaan pada proyek ini sambil ia berdiskusi dengan Duta Besar Amerika untuk meyakinkannya agar memberi mereka kesempatan. Adegan kemudian beralih ke bulan, di mana program percontohan pengasingan bulan sedang berlangsung. Di sana, seorang insinyur komputer bernama Hang Yu bangun dari pot hibernasinya dan memeriksa sistem-sistem. Ia juga menyiapkan komputer kuantum 550A-nya yang memungkinkan dia untuk menonton video putrinya yang telah meninggal, yaitu Yaya, yang dia rekam 5 tahun lalu. Hang Yu yang sebelumnya terkait dengan DLP berhasil merekam dan menyimpan kesadaran putrinya pada hard drive dengan bantuan mentornya dan dipimpin proyek Majau. Mengemban tanggung jawab yang berat ini, Hang Yu kini bercita-cita untuk mengubah klip video singkat Yaya menjadi bentuk AI yang lengkap. Untuk ini, ia memilih menggunakan 550C yang lebih baru tetapi ditolak mentah-mentah oleh Zhou. Setelah itu, mereka melakukan uji coba pertama 550C dengan mengaktifkan setiap sektor pangkalan sambil menunggu komputer selesai bekerja. Zhou memberikan salinan digital pikirannya kepada Hang Yu yang disita perusahaan saat DLP dilarang. Zhou lalu menjelaskan bahwa terserah pada Hang Yu apakah ia ingin menghancurkannya atau tidak. Beberapa waktu kemudian, sistem mendeteksi badai matahari yang sedang mendekat, memaksa semua pekerja untuk kembali ke pangkalan secepat mungkin. Mereka mengendarai kendaraan mereka secepat mungkin dan berhasil masuk ke pangkalan beberapa saat sebelum badai melanda. Tetapi sayangnya, AI 550C rusak dalam proses ini. Karena mereka membutuhkan komputer kuantum untuk meluncurkan proyek, Hang Yu menawarkan untuk menggunakan 550A miliknya dengan syarat Zhou melibatkan dia dalam semua perkembangan masa depan dari seri 550, berharap ia akan memiliki kesempatan untuk memberikan kehidupan lengkap bagi Yaya. Zhou lalu menerima tawaran Hang Yu yang kemudian mentransfer rekaman kesadaran putrinya ke disk sebelum menyerahkan komputernya. 3 hari kemudian, tim menguji mesin dan setelah momen penuh ketegangan, mereka merasa senang menyaksikan sedikit pergeseran sudut bulan, membuktikan bahwa dalam 20 tahun mereka akan mampu mendorong bulan sepenuhnya. Keberhasilan ini mengembalikan kepercayaan orang-orang pada proyek ini. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali melakukan uji coba mesin ini, kali ini di bumi. Pada awalnya, semua layar menjadi gelap dan orang-orang mengira itu gagal. Tetapi tiba-tiba, tanah bergetar dan cahaya terang terpancar dari pangkalan astronot. Tak lama setelah itu, para ilmuwan UEG mengkonfirmasi pergeseran sudut bumi, membawa kegembiraan besar bagi masyarakat. Setelah uji coba yang berhasil dari mesin bulan, UEG memberikan izin penuh untuk proyek gunung bergerak yang secara resmi dinamai The Wandering Earth. Selama 14 tahun berikutnya, lebih dari 7.000 mesin dibangun, termasuk mesin torsi yang memperlambat rotasi bumi, membuatnya menjadi 60 jam per hari. Selain itu, kota-kota bawah tanah dibangun di bawah setiap mesin untuk menyediakan tempat tinggal bagi warga selama perjalanan antar bintang yang diperkirakan memakan waktu 2.500 tahun.
Namun ada juga pembicaraan tentang rencana pemilihan acak di mana hanya 50% populasi dunia yang dapat memperoleh tempat di kota-kota bawah tanah itu dengan persyaratan yang cukup diskriminatif. Di sisi lain, Liu telah menikah dengan Han Duoduo dan mereka sekarang memiliki seorang putra bernama Qi. Seperti orang lain, mereka juga khawatir tentang mendapatkan izin untuk kota bawah tanah. Dan parahnya, Han Duoduo didiagnosis menderita kanker. Sementara itu, Hang Yu tidak pernah berhenti bekerja untuk AI Yaya, sambil juga membantu pengembangan iterasi terbaru yang paling canggih dari seri 550 yang disebut 550W. Suatu hari, Liu yang sekarang berpangkat mayor dipanggil untuk wawancara guna menentukan kelayakannya mendapatkan izin. Wawancara dilakukan oleh AI offline yang dilengkapi dengan 550W yang mengakui keterampilan impresif Liu, tetapi menyarankan dia untuk tetap di bumi untuk merawat keluarganya. Meskipun demikian, Liu membuat keputusan sulit untuk menerima izin itu karena itu adalah satu-satunya cara untuk membawa putranya ke kota bawah tanah melalui kebijakan preferensial. Para ilmuwan yang bertanggung jawab atas proyek ini menonton wawancara dari ruangan lain dan kasih sayang Liu terhadap putranya mengingatkan Hang Yu pada putrinya Yaya. AI juga menyarankan bahwa lebih baik untuk tidak memperjuangkan masa lalu bagi istri Li. Memprediksi kematian istrinya hanya dalam 83 hari saja. Sayangnya, hal ini membuat Liu marah dan ia akhirnya berteriak kepada para ilmuwan mengakibatkan kegagalannya dalam tes tersebut. Kemudian, ia menghabiskan waktu bersama Han Duoduo yang sekarang dirawat di rumah sakit dan mereka berbincang. Han Duoduo mengungkapkan keinginannya untuk melihat kampung halamannya untuk terakhir kalinya. Mendengar ini, Liu mengatur pesawat jet dari seorang rekan dan membawanya ke kampung halamannya. Setelah penerbangan yang menyenangkan, mereka mendarat di Shanghai yang sekarang berubah menjadi gurun es. Malam itu, saat memandangi bintang-bintang, Han Duoduo berkata bahwa ketika waktunya tiba, ia ingin mati dengan martabat dan tidak dengan banyak kabel dan pipa yang terhubung padanya. Sementara itu di pangkalan, Hang Yu yang terpengaruh oleh ledakan emosi Liu Peikang memutuskan untuk mengunggah kesadaran rekaman Yaya ke dalam superkomputer 550W. Akibatnya, Yaya akhirnya mulai berbicara dengannya dan itu pun membuatnya menangis. Namun, setelah pengunggahan, mesin-mesin di bulan mengalami kelebihan beban yang mengakibatkan ledakan dan mendorong bulan menuju jalur tabrakan dengan bumi. Para penjaga kemudian menggunakan taser untuk menundukkan Hang Yu dan menangkapnya karena tindakannya ilegal. Liu berada di dekat laut ketika ini terjadi. Sebagai akibat dari ledakan, tsunami dalam ukuran yang besar menghantam daratan. Menyadari bahaya yang akan datang, ia mengeluarkan peringatan darurat kepada para pemimpin di seluruh dunia. Liu juga mendapat pemberitahuan tentang keadaan darurat ini dan dipanggil kembali untuk bertugas. Sementara itu, UEG menggunakan superkomputer 550W untuk menghindari bahaya, tetapi tidak berhasil. Akibatnya, mereka memutuskan untuk membuka kota bawah tanah untuk membiarkan warga masuk. Dan sebelum Liu pergi untuk misi, Han Duoduo meninggal karena penyakitnya dan putra mereka dibawa ke kota bawah tanah oleh kakeknya. Setelah itu, Liu berbicara di UEG meminta dukungan mereka untuk rencana daruratnya. Dia ingin meledakkan semua senjata nuklir bumi di bulan untuk menginduksi fusi nuklir di dalam intinya yang menyebabkan ledakan besar. Tidak ada pemerintah yang pernah mengungkapkan berapa banyak senjata nuklir yang mereka miliki, karena itu rahasia dan tidak ada yang suka mengungkapkan ukuran PP nuklir mereka. Tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah, itu tidak penting. Terpikat oleh rencana ini, semua orang setuju untuk menyerahkan apa yang mereka miliki untuk menyelamatkan seluruh dunia. Di tempat lain, Zhao mengunjungi Hang Yu yang sedang dipenjara untuk memberitahunya bahwa mereka akan mengaktifkan kembali jaringan internet global untuk memungkinkan kontrol deteksi terkoordinasi. Salah satu server sekarang terendam di bawah air dan Zhao ingin Hang Yu untuk menanganinya. Ketika dia terakhir mencoba menolak, Zhao memerasnya dengan menggunakan disk yang berisi kesadaran digital Yaya anaknya. Karena puing-puing bulan membentuk sabut asteroid di sekitar bulan, pilot terbaik dipilih untuk mengangkut senjata nuklir termasuk Liu.
Secara bersamaan, 3 tim diberangkatkan untuk memulihkan server internet yang hilang yang terletak di Beijing, Tokyo, dan Dulles. Tidak lama setelah para pilot terpilih berangkat ke bulan, mereka berusaha sebaik mungkin untuk menghindari asteroid yang mendekat di sepanjang jalan mereka. Meskipun mereka mengupayakan usaha yang terbaik mereka, beberapa pesawat terkena asteroid menyebabkan mereka jatuh. Ini membuat tim kehilangan 200 hulu ledak, hanya menyisakan 180 untuk diledakkan di bulan. Tak lama kemudian, pesawat yang digunakan Liu juga terkena asteroid dan jatuh di permukaan bulan. Para penyintas segera mencari pita untuk memperbaiki helm mereka agar oksigen tetap terjaga dan membalut luka-luka mereka. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mengirimkan hulu ledak yang tersisa dengan berjalan kaki. Liu mengutamakan keselamatan rekan-rekannya, menggunakan pesawat penjelajah yang ditinggalkan untuk mengirim mereka kembali ke pangkalan, sementara dia tetap di belakang untuk menyiapkan hulu ledak. Kembali ke bumi, 3 tim mencapai lokasi server dan menyelam di bawah air menggunakan drone dan alat khusus. Tim Hangyu di Beijing mendapatkan akses ke ruang server. Di sana mereka segera mulai bekerja pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan internet. Sekitar waktu ini, puing-puing bulan mulai menghantam bumi, dengan salah satunya langsung mengenai pusat data Beijing, membanjiri bagian dalamnya. Guncangan mengakibatkan seutas kabel tebal jatuh ke kaki Zhao dan menjebaknya di sana. Dia segera memanggil Hangyu untuk bantuan, tetapi pintu yang macet mencegahnya masuk. Akhirnya Zhao melakukan tindakan berani. Dia memberikan kunci sandi kepada Hangyu dan menginstruksikannya untuk pergi. Puing-puing bulan menyebabkan kehancuran, menghancurkan kota-kota di seluruh dunia, yang menyebabkan kepanikan saat orang-orang bergegas menuju kota-kota bawah tanah. Di UEG, Zhou mengetahui bahwa mereka tidak dapat meledakkan semua hulu ledak sekaligus karena model yang beragam. Beberapa bahkan memerlukan 712 jam. Akibatnya, Zhou hampir kehilangan harapan ketika salah satu anggotanya mengajukan solusi untuk mengirim lebih banyak astronot ke bulan untuk memicu hulu ledak secara manual. Namun ini adalah tiket sekali jalan karena mereka harus mengorbankan hidup mereka untuk itu, yaitu meledakkan bulan di bulan. Setelah ini, Zhou mengumpulkan semua astronotnya dan mengungkapkan ini sebagai satu-satunya opsi. Meskipun resiko nyawa yang diketahui, semua astronot pemberani bersedia untuk pergi. Pada saat yang sama, seorang astronot tua menunjukkan bahwa ini adalah tugas mereka untuk melakukan ini dan membiarkan yang lebih muda menjaga masa depan. Dengan keputusan ini, 300 astronot yang berusia di atas 50 tahun menaiki pesawat ulang-alik dan menuju bulan. Saat itu di bulan, Liu menyelesaikan pengaturan hulu ledak, tetapi terkejut melihat kedatangan tambahan astronot. Sayangnya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka karena komunikatornya yang rusak. Sebagai astronot yang lebih muda, dia dikirim kembali ke bumi melalui pesawat luar angkasa. UEG mengkonfirmasi bahwa server Tokyo dan Dulles kembali online, tetapi tidak dengan server Beijing. Ternyata, Hangyu sedang berjuang untuk menghubungkan kunci ke komputer saat air memenuhi ruangannya juga. Menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu sebelum tenggelam, dia mengunggah salinan kesadarannya sendiri yang direkam ke jaringan. Secara bersamaan, para astronot di bulan meledakkan semua hulu ledak. Akhirnya dapat juga meledakkan bulan dan mengalihkan tabrakan. Namun, lebih banyak puing datang menuju bumi yang memerlukan tindakan cepat oleh para ilmuwan untuk mendorong planet bumi ini. Sementara itu, air menutupi seluruh ruangan, menyebabkan Hangyu tenggelam sampai mati. Dengan kesadaran bahwa misi mereka gagal, UEG mengeluarkan pesan perpisahan terakhir yang menyebabkan kepanikan yang luas. Namun, kita mengetahui bahwa misi belum berakhir karena pikiran digital Hangyu aktif di dalam komputer. Pikiran itu bersatu kembali dengan putrinya, yaitu Yaya, dan bersama-sama mereka bekerja untuk mengaktifkan server. Mereka berhasil mengaktifkannya pada saat-saat terakhir, memindahkan bumi dari jalur puing-puing bulan. Semua orang menghela napas lega dan merayakan kesuksesan mereka sementara gelombang pasang setelah mereda.
Adegan kemudian maju 7 tahun ke depan, menggambarkan bahwa bumi telah mengembalikan sistem 24 jamnya. Joe telah pensiun dengan asistennya mengambil alih kepemimpinan di UEG. Sekarang, proyek The Wandering Earth secara resmi berlayar dengan tujuan berikutnya menuju Jupiter. Rencananya adalah menggunakan satu dorongan terakhir dari Jupiter untuk mendorong bumi keluar dari tata surya untuk selamanya. Sebuah stasiun luar angkasa didirikan untuk meninjau dan mengendalikan mesin dengan Liu memimpin. Dalam adegan kredit, wujud digital Hang Yu disebut oleh AI550W yang sekarang menggunakan nama MOS. Superkomputer ini mengungkapkan perannya dalam menghancurkan mesin bulan dan merencanakan banyak serangan cyber di masa lalu. MOS juga berpendapat bahwa cara terbaik untuk melestarikan peradaban manusia adalah dengan menghancurkan umat manusia itu sendiri. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk membantu channel ini. Terima kasih sudah menonton, salam olahraga.